Thohir tidak disepakati oleh Muhaimin Iskandar, sudah pasti Erick Thohir sulit untuk mendapatkan tiket sebagai cawapres Prabowo Subianto. Apalagi Erick Thohir relatif bukan orang partai, dan Muhaimin Iskandar sendiri adalah ketua umum PKB yang sangat berkeinginan menjadi cawapres Pak Prabowo. Jadi kalau melihat dari skema koalisi Indonesia Raya, sepertinya prioritas akan diberikan kepada Caimin, tetapi bisa berubah jika Caimin menyetujui nama lain di luar dirinya. Caimin akui hasil survei bisa dipesan. CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut hasil survei memang bisa dipesan. Caimin juga mengungkap alasan hasil berbagai survei berbeda-beda. Menurutnya sudut pandang pertanyaan petugas survei menjadi faktor penentu. Kenapa hasil survei selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan yang disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya? Ya, pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya, kata Caimin melalui akun Twitter Caimin Now Kamis kemarin. Di akhir cuitan, ia menyinggung soal integritas masing-masing lembaga survei. Dia menyebut hal itu berpengaruh pada hasil survei. Itu pun juga masih tergantung satu hal lagi, moralitas dan integritas lembaga surveinya. Gitu aja kok ribut ucapnya ya. Keplesetan sedikit dari gitu aja kok repot. Sebelumnya kiprah lembaga survei menjadi sorotan karena pernyataan sejumlah tokoh oposisi. Misalnya Rocky Gerung yang menyebut survei tipu-tipu. Politikus Partai Demokrat Benny Kaharman juga menyaksikan integritas lembaga survei. Ia menuding lembaga-lembaga survei dipesan untuk menjegal Anies. Survei pun dibayar untuk membenarkan skenario penguasa. Skenario untuk mengalahkan Anies dengan berbagai cara. Pengamat dan intelektual juga diberi upah agar memberi komentar yang sejalan dengan kehendak penguasa, ucap Benny di akun Twitter @BennyHarmanID Senin 5 Juni ya. Refli Harun nggak dibayar ya. Tudingan-tudingan tersebut telah dijawab oleh beberapa petinggi lembaga survei. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membantah klaim Rocky soal lembaga survei tipu-tipu. Kalau lembaga-lembaga survei itu tipu-tipu seperti kata Rocky, tidak mungkin partai-partai, lembaga-lembaga internasional dan lain-lain meminta survei ke kami, kata Burhan di akun Twitter Burhan Muhtadi Rabu 7 Juni. Ya, bisa saja ya. Kan orang kan mungkin survei A betul-betul profesional karena tidak dipublikasikan, tapi begitu dipublikasikan yang terkait dengan capres cawapres, nah itulah kelihatan pokoknya agak dibelokkan sedikit, misalnya pada waktu menyusun pertanyaan di lapangan, dan juga barangkali responden-responden yang sudah dalam tanda kutip terpelihara dengan baik. Kita akan paham ya responden mana. Misal ini mohon maaf ya, misal dia kasih pesan kepada surveyor di lapangan, tolong ya yang disurvei yang kira-kira pro A. Dia tahu kan dulu ketika dia interview yang itu nggak pro A, dia cari yang pro A, ya kan gampang sebenarnya. kalau kita mau ya. Jadi kalau dicek ya benar surveinya, tapi kita cari yang pro A. Begitu dapatnya pro B, ya udah nggak jadi kita survei, cari orang lain yang pokoknya tolong cari ya yang pro A dengan misalnya, ini mohon maaf ya sobat RKL, ini mohon maaf ya. Misalnya gini, kita ada 1200 atau 1250. Kan bisa kita pesan. Kita mau misalnya 3 orang ini hasilnya begini ya kan begitu. Nah, lalu kita tinggal pesanin aja, kamu yang cari yang pro A, kamu yang pro B, kamu yang pro C, kira-kira begitu ya. Atau misalnya kita pastikan dulu yang pro A nya sekian ya, nanti yang lainnya dilepas, misal, bisa juga kan. Jadi karena itu ya memang sangat tergantung kredibilitas dan integritas surveyor. Pertanyaannya adalah
Kalau sudah menyangkut uang, ya saya agak susah untuk bicara tentang integritas. Kenapa? Karena kalau misalnya ada bohir ya membayar sebuah lembaga survei dan dia kalah melulu. Pak Prabowo, Pak Muhaimin, sahabatnya Pak Jokowi tentu berdiskusi ya, meminta pendapat juga ke Pak Jokowi, meminta masukan. Sebagai apa Pak Jokowi sampai diminta? Sahabat, saya bilang, sahabat. Ya kan kita kan berkoalisi saat ini, punya komitmen yang sama. Bagaimana Indonesia ke depan ya bisa lebih kuat, memiliki pemimpin nasional yang berani membela kepentingan bangsa dan negara. Itu nanti pendapat Pak Jokowi itu bagian dari cawe-cawe juga nggak sih? Ya namanya pendapat, ya silakan dong, bisa ada pendapat dari mana saja ya, lalu dipertimbangkan dan diputuskan oleh dua tokoh tersebut. Caimin akui hasil survei bisa dipesan. Andi Sinulinga, pasarnya adalah ambisi para politisi. Politikus Golkar Andi Sinulinga menyoroti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang menyebut hasil survei memang bisa dipesan. Hal itu ditanggapi Andi Sinulinga melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, loyalis Anies Baswedan ini menyebut bahwa hal itu seakan jadi pemahaman terkait kredibilitas lembaga survei yang menurutnya terpuruk. Bisa dipahami kenapa kredibilitas lembaga survei terpuruk, ujar Andi Sinulinga dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya _Andi Sinulinga Sabtu 10 Juni bahwa survei sudah jadi bisnis yang besar, apalagi pasarnya itu dari ambisi politisi. Survei dah jadi bisnis gede, pasarnya adalah ambisi para politisi, ungkapnya. Lebih lanjut, Andi Sinulinga bahkan mengungkap bahwa politisi bisa siap membayar demi citranya. Politisi siap bayar mahal demi citra diri, duit enteng bisa korupsi. Surveyor itu pedagang, jual jasa konsultan juga, kadang jadi pengamat, semua diborongnya, tandas Andi Sinulinga. Sementara itu, Caimin juga mengungkap alasan hasil berbagai survei berbeda-beda. Menurutnya, sudut pandang pertanyaan petugas survei menjadi faktor penentu. Kemudian, Caimin pun menegaskan bahwa terkait pesanan itu bisa tergantung dari perspektif pertanyaannya. Kenapa hasil survei selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan yang disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya, kata Caimin melalui akun Twitter _Caimin_Now. Itu pun juga masih tergantung satu hal lagi, moralitas dan integritas lembaga surveinya. Gitu aja kok ribut, imbuhnya. Adapun sebelum kiprah lembaga survei menjadi sorotan karena pernyataan sejumlah tokoh oposisi, misalnya Rocky Gerung yang menyebut survei tipu-tipu. Terkait ucapan Rocky Gerung itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyangkal tuduhan Rocky bahwa lembaga survei itu tipu-tipu. Pasalnya, bukan hanya partai politik, bahkan lembaga internasional pun meminta survei dari lembaga survei. Kalau lembaga-lembaga survei itu tipu-tipu seperti kata Rocky, tidak mungkin partai-partai, lembaga-lembaga internasional meminta survei ke kami. Masa elit politik mau aja kena tipu, ujar Burhanuddin di akun Twitter _Burhan Muhtadi.